Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Yang bisa saya dengar hanyalah hantu yang mengaum di seluruh langit, ribuan dari mereka, membentuk formasi besar. Wu Zan, yang terkepung di dalamnya, tersandung dan menggelengkan kepalanya yang pingsan. Formasi besar ini jelas memiliki efek membingungkan pikiran. Segera, saya melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke arah Wu Zan dari segala arah dengan gigi dan cakar mereka. Kekuatan jiwa Wu Zan tidak kuat, jadi pikirannya juga kesurupan. Melihat langkah Wu Zan, senyum dingin dan tegas muncul di wajah Raja Jiwa. Seorang abadi, berani menjadi sombong di depan pemakan jiwaku. Bayangan besar terbentuk di bawahnya dalam formasi. Setelah mata Wu Zan mendapatkan sedikit kejelasan, bahkan dengan raungan, dia ingin menerobos formasi, bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, hantu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, semua mengulurkan tangan mereka dan meraih Wu Zan, menyebabkan sosoknya tiba-tiba mandek, dan bayangan di bawah semakin dekat, dan pupil Wu Zan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, saya melihat jiwa ikan busuk raksasa meraung keluar dari bayang-bayang dan menelannya ke arah Wu Zan. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Wu Zan ditelan oleh jiwa ikan yang mengaum, dan kemudian jiwa ikan meraung, dan dengan ledakan, itu langsung meledak. Sosok Wu Zan juga segera mundur, dan seluruh orang tampak koma, tidak ada cedera di tubuhnya, tetapi jiwanya jelas mengalami trauma. Sosok Raja Jiwa segera melangkah keluar, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosoknya. Di belakangnya, mereka berubah menjadi hantu besar, dan kemudian mengulurkan telapak tangan mereka untuk meraih Wu Zan. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras, dan Raja Jiwa tiba-tiba menatap Xiao Yan. Dok Yan, apakah kamu siap? Xiao Yan menoleh dan tiba-tiba berkata di telinga anjing itu. Siap untuk apa? Mata besar anjing itu penuh dengan keraguan. Sebelum bisa bereaksi, Xiao Yan meraihnya dan melemparkannya ke arah Raja Jiwa. Silakan, tunjukkan kekuatan sejati tuan anjingmu, dan biarkan dia gemetar. Xiao Yan berteriak keras. Membunuh 1000 pisau, Tuan Gou, aku hanya bisa mematahkan formasi, ini bukan keahlianku. Gou Yan menjerit nyaring, dan setelah makan, dia kembali ke tempat Xiao Yan dalam sekejap. Dalam jubah lengan, menggigil. Raja Jiwa sedikit mengernyit, tetapi matanya masih menatap Wu Zan, dia pasti akan menerima jiwanya, dan telapak tangan raksasa hantu di belakangnya menepuk Wu Zan lagi. Lihat, sekarang kamu tahu pentingnya kultivasi internal dan eksternal. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Wu Zan jatuh koma pada saat ini, telapak tangan ini mungkin tidak melukai tubuhnya, tetapi jiwanya pasti akan rusak parah. Saya pikir saya mendapat masalah besar, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya harus melakukannya sendiri pada akhirnya. Suara Xiao Yan jatuh, dan dia mengambil langkah tajam, penuh amarah. Boom! Sosok Xiao Yan muncul di depan Wu Zan yang tidak sadarkan diri, telapak tangannya terentang dan meraih Wu Zan dan melemparkannya ke samping. Tangkap dia! Teriak Xiao Yan pada kelinci Bing Yun. Meski mata kelinci itu menunjukkan keengganan, dia tetap mengikuti instruksi Xiao Yan untuk menangkap Wu Zan yang tidak sadarkan diri. Gunong, kelinci ada di bawah atap, jadi aku harus menundukkan kepalaku. Menghadapi telapak tangan raksasa hantu yang mengaum, bahkan jika kekuatan jiwa ranah Xiao Yan meletus, dia juga mengangkat tangannya, yang bagian kental dari kekuatan jiwa telapak tangan. Dengan keras, itu bertabrakan dengan telapak raksasa hantu, dan segera ada teriakan keras yang tak terhitung jumlahnya. Hah? Dou Shen, sang Raja Jiwa bertanya dengan curiga, menatap Xiao Yan dengan tatapan jijik. Bagaimanapun juga, kekuatan Dou Shen sama sekali tidak mampu menyaingi dirinya. Kenapa? Dewa Perang tidak layak bertarung denganmu. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa menahan tekanan 100.000 jiwaku. Mengapa kamu ingin bertarung? Raja Jiwa juga mencibir, berdiri dengan tangan di belakang, dengan sikap tinggi, dan mata menatap Xiao Yan juga seperti semut. Sangat percaya diri, maka biarkan aku melihat seberapa besar paksaan yang kamu miliki dengan 100.000 jiwamu. Mata Xiao Yan ketika melihat Raja Jiwa tiba-tiba menjadi panas. Tentu saja, yang benar-benar membuat Xiao Yan bersemangat bukanlah berkelahi dengannya. Ini adalah 100.000 jiwa perkasa yang ada di Raja Jiwa, jika Labu Dewa 9 Mata menghirup semua 100.000 jiwa ini, maka mungkin karakter totem keempat dapat dibuka. Jika Labu Ilahi bermata 9 yang diberikan oleh leluhur besar digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi salah satu kartu truf kuat Xiao Yan. Adapun keterampilan bertarung jiwa, Xiao Yan tidak menggunakan banyak, tetapi meskipun cakram penggilingan jiwa dan Chang Qionghan tidak digunakan untuk waktu yang lama, mereka harus dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ini. Bagaimanapun,
Kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini telah datang ke dunia. Meskipun dua keterampilan bertarung jiwa hanya peringkat suci, ketika mereka digunakan lagi, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan kekuatan jiwa Xiaoyan. Mata Raja Jiwa suram, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari tubuhnya lagi. Dia sepertinya ingin menggunakan formasi jiwa yang sama yang berurusan dengan Wu Zhan untuk berurusan dengan Xiaoyan. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan, dan aura tak menyenangkan langsung terisi dia bungkus Xiaoyan. Napas semacam ini membuat kulit Xiaoyan sedikit tenggelam. Sepertinya jika dia tidak menggunakan klon Yuan Shen, memang akan sulit untuk menahan aura jahat yang dihasilkan oleh banyak hantu ini. Akibatnya, avatar Yuan Shen muncul, dan jejak roh jahat Xiaoyan berkedip di antara alisnya, keduanya tumpang tindih secara mengesankan, dan ki dan darah yang kuat langsung melawan roh jahat itu. Dok Ai, bisakah kamu mematahkan formasi ini? Xiaoyan bertanya. Mata anjing itu berpura-pura mati lagi, dan Xiaoyan meraihnya lagi dan ingin membuangnya. Ini hanya formasi tingkat rendah, aku bisa melihatnya sekilas, Tuan Anjing. Mata anjing segera berteriak, cahaya biru mekar di matanya, dan hantu tertib asli tiba-tiba menjadi kacau, dan formasi itu langsung pecah. Pada saat yang sama, Raja Jiwa mengerang, seolah-olah dia telah diserang, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan takjub, tetapi sebelum dia bisa berbicara, sosok Xiaoyan bersiul ke arahnya seperti bola meriam. Raja Jiwa terkejut. Ketika dia merasakan napas Xiaoyan lagi, dia bukan lagi dewa pertempuran. Di matanya, energi kuat ki dan darah seperti matahari yang cerah, dan yin dan roh jahat dari hantunya tidak memiliki efek. Hantu besar di belakang Raja Jiwa mengembun lagi, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. Roda Gerindra Jiwa. Xiaoyan berteriak segera, dua roda gerindra muncul di langit dan bumi, dan kekuatan jiwa yang agung dihancurkan dari dua gerindra, semuanya diselimuti jiwa raja. Kekuatan jiwa alam. Mata Raja Jiwa tenggelam, kekuatan Xiaoyan melampaui harapannya, dan kekuatan jiwa alam sangat langka. Menarik jiwa abadi, jiwa alam, jika aku bisa menerima dua jiwamu, aku bisa memadatkan jiwa emas kelima. Jiwa emas. Dengan kata lain, Anda memiliki 4 jiwa emas. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya, yang membuat Xiaoyan semakin tertarik. Seperti namanya, jiwa emas pasti jauh lebih kuat daripada jiwa biasa. Saya tidak tahu, apakah itu akan memiliki efek ajaib pada labu dewa bermata 9. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Raja Jiwa mendengus dingin, rambut putihnya tidak berangin, dan tubuhnya memancarkan yin saki yang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat yin sakinya, dalam klon dewa asli yang kuat, darah Qi Daun, juga tidak mungkin untuk mendekati Xiaoyan. Bagaimana kamu membaca kata, takut, di wajahku? Sepertinya roda gerindra jiwaku tidak berputar cukup cepat. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu mencibir. Kekuatan jiwa alam melonjak dari cakram penggilingan langit dan bumi, dan wajah Raja Jiwa sedikit berubah. Hantu yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan dengan jiwa Xiaoyan dari ranah, dan mereka meledak menjadi jeritan melengking dan dihancurkan. Tidakkah kamu berpikir bahwa kekuatan jiwa dari wilayahmu dapat melawanku, dan 100.000 jiwa akan keluar? Jelas, Raja Jiwa langsung marah. Dia meraung, dan Xiaoyan terpana oleh angka yang mencengangkan. Meskipun dia tahu bahwa ada 100.000 jiwa yang sangat besar, ketika 100.000 jiwa yang sebenarnya muncul di depan Xiaoyan, itu bisa digambarkan sebagai perkasa. Melihat dari kejauhan, 100.000 jiwa seperti tembok kota hitam, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya bersiul, berdampak gila pada cakram gerindra jiwa. Dalam sekejap, cakram gerindra jiwa datang dengan suara berderak, dan kemudian runtuh dan terbuka dengan keras. Jiwa alam tidak lebih dari itu. Raja Jiwa tidak lupa mencibir. Pertempuran baru saja dimulai, apa yang kamu terburu-buru, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Ini juga sulit bagimu untuk bereinkarnasi. Xiaoyan tersenyum. Untuk Xiaoyan, yang merupakan jiwa alam, penggiling jiwa dapat digunakan dengan mudah. Wajah Raja Jiwa suram, tetapi saat ini Xiaoyan sedang berbicara, tetapi dia tidak diam. Kekuatan jiwa di wilayahnya telah menyebar. Jika kabut air ini memiliki efek memblokir kekuatan jiwa, cakupannya akan lebih luas. Satu pikiran tentang kemarahan di langit, pikiran lain tentang langit yang dingin. Seluruh kekosongan tampaknya bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan ke jiwa. Kepingan salju mengambang di langit, dan setiap kepingan salju perlahan jatuh, ketika mendarat di hantu, itu langsung membeku. Ada kepingan salju di seluruh langit, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya membeku dan tidak bisa bergerak. Meskipun Raja Jiwa tidak berbicara, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jiwa emas pertama, Kaisar Wuxian. Raja Jiwa mendengus dingin, dan melihat jiwa muncul dari bayangannya,
dan jiwa itu kental, yang jelas berbeda dari jiwa lain, dan tampak padat. Memegang tombak emas, meskipun tampak seperti manusia, suara mendesis yang sangat keras keluar dari mulutnya, dan kemudian tubuhnya bergetar dan menusuk Xiao Yan dengan tombak. Badan senjata bergetar, dan balok senjata tajam memadat dan menyelimuti Xiao Yan. Ini adalah jiwa emas. Xiao Yan sangat gembira, melihat jiwa emas yang mengaum ke arahnya, matanya bersinar, seolah berkata, ayo, datang ke mangkuk. Tapi itu berbeda dari jiwa biasa, kekuatan jiwa yang begitu kuat. Xiao Yan berkata dengan tegas, ujung tombak bersiul, dan Xiao Yan tidak terburu-buru. Di bawah berkat kekuatan yang kuat, kekuatan kaki ini sangat mengejutkan. Ledakan, tubuh penguasa dan ujung tombak saling bersentuhan, dan jiwa emas terguncang, tanpa ragu, Xiao Yan langsung terguncang mundur dengan satu kaki. Tidak buruk, tidak buruk. Xiao Yan memuji, barusan, hanya mengandalkan pukulan jiwa emas, kekuatannya cukup untuk menghancurkan dewa pertempuran bintang 9, tetapi sangat disayangkan bahwa Xiao Yan, yang memiliki dewa asli cloning, secara alami lemah dalam kekuatan, mungkin cocok. Guling Jinhun Huangwu tidak berhenti, dan terus mengayunkan tombaknya, menatap Xiao Yan yang lambat, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan, tetapi ketika ujung tombaknya jatuh, itu hanya satu kaki, dan kekuatan tunggal bisa menghancurkan semua metode. Melihat bahwa jiwa emas mengambil Xiao Yan dan sepertinya tidak dapat menghancurkan Xiao Yan, Raja Jiwa mendengus lagi, dan jiwa emas lain muncul di bayangannya. Jiwa emas kedua, Wang Zhan. Saya melihat Wang Zhan memegang dua kapak berlumuran darah, berjalan dengan liar. Ketika dia mendekati Xiao Yan, dia melompat ke udara, dan kemudian kapak ganda itu terbanting ke udara. Itu menabrak ke arah Xiao Yan. Kaisar Wu tampaknya setuju. Segera, tombak bersiul dan tersapu dengan satu tembakan. Ada dua jiwa emas, tidak buruk. Di hadapan serangan sengit dari dua jiwa emas, Xiao Yan tampaknya masih tidak tergesa-gesa, dan bahkan tidak melenyapkan pikiran mereka. Pada saat ini, meskipun beberapa dari mereka dibatasi oleh langit dingin Xiao Yan, masih ada banyak jiwa yang berteriak liar, meluncurkan serangan tanpa rasa takut terhadap Xiao Yan. Perkasa, setiap jiwa hanya perlu menyebabkan jejak kerusakan, ribuan dari mereka jika semuanya menyebabkan jejak, bahkan yang abadi akan tercabik-cabik hidup-hidup. Aku ingin melihat apakah roh domain dapat menghentikan formasi mayat hidup yang dibentuk oleh 100.000 jiwaku. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dua jiwa emas terjerat dengan Xiao Yan, dan 100.000 jiwa mulai mengelilingi Xiao Yan, membentuk sederet talenta yang hebat. Yin Qi yang agung diselimuti Xiao Yan, Yin Qi dari 100.000 jiwa cukup menakutkan, tetapi Qi darah avatar Yuan Shen bahkan lebih menakutkan, hanya Qi Yin ini yang tidak bisa melukai Xiao Yan mudah terbakar. Meskipun dua jiwa emas dan Xiao Yan cemas dan momentum mereka sangat besar, Raja Jiwa masih bisa melihat bahwa dua jiwa emas masih tidak dapat menekan Xiao Yan. Jiwa emas ketiga, Bujing. Jiwa emas keempat, Retak Xiu Yuan. Pada saat berikutnya, Raja Jiwa tidak ragu lagi, keempat jiwa emas muncul, dan Bujing jiwa perempuan. Kecepatannya sangat cepat, memegang belati, sosoknya berkedip ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat Bujing, sosok yang cekatan ini. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya melihat bayangan ungu, dan suasana hatinya segera menjadi sedikit suram, biarkan Xiao Yan Sun merasa bangga. Untungnya, Xiao Yueli mengatakan sebelumnya bahwa semua orang baik-baik saja, dan Xiao Yan merasa agak lega. Namun, ketika dia melihat sosok yang serupa, hati Xiao Yan tak terhindarkan menjadi sesak. Tetapi saat Xiao Yan sedang kesurupan, sosok Bujing telah menyapu ke depan, dan belati di tangannya berkedip dingin, bergegas menuju jantung Xiao Yan. Ayo, haha, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belatinya menusuk jantungnya, tapi Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun belatinya menembus tubuhnya, itu hanya menusuk ke ujung bilah belati. Xiao Yan memandang Bujing yang meraung di depannya, kelima jarinya mengencang tajam, dan pukulan yang bercampur dengan kekuatan jiwa alam langsung menghantam kepalanya.